aja dulu. Halo pendengar, kembali lagi di podcast Pala Pending. Start aja dulu, nggak tahu endingnya. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Gimana nih puasanya? Lancar kan? Semoga ibadah puasa kalian selalu diberi kelancaran sampai akhir Ramadan. Gak terasa ya, sudah setengah bulan lebih kita, khususnya umat Islam, menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tapi, Ramadan di tahun ini tentunya terasa beda dari Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Karena banyak banget kebiasaan di bulan Ramadan yang tidak bisa dilakukan di tahun ini. Ya, seperti nyari buka puasa gratisan di masjid, ngabuburit di pasar Ramadan, safari Ramadan, buka puasa bersama, sahur on the road, dan terawih bareng temen di kosan. Memang hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan di bulan Ramadan jadi bikin kangen dan nyesek kalau diingat-ingat. Momen buka bersama pun yang biasanya dijadikan sebagai ajang silaturahmi sama teman-teman lama, sama teman-teman SMA, SMP, bahkan SD, untuk mengobati rasa kerinduan karena memang udah lama banget gak ketemu, di tahun ini jadi gak ada. Keriuhan suara petasan dan suara tadarus di toa-toa masjid ataupun musola yang biasanya dilakukan sehabis sholat tarawih pun juga tidak bisa dilakukan di tahun ini. Tapi ya mau gimana lagi? Semua ini dilakukan demi kebaikan. Kebaikan untuk orang-orang yang kita sayang. Tetapi, di balik bencana seperti ini, di balik pandemi yang telah terjadi ini, tentunya banyak banget yang harus kita syukuri. Di mana di bulan Ramadan sebelumnya, kita yang sebagai anak rantau harus jauh dari orang tua. Tapi di bulan Ramadan tahun ini, bisa 1 bulan penuh puasa di rumah. Buka puasa bareng orang tua di rumah, tarawih di rumah, dan menjalankan ibadah-ibadah lainnya di rumah. Yang biasanya kita terasa asing sama tetangga sekitar, jarang bertegur sapa, sekarang bisa saling mengenal. Dan tentunya merasakan kehangatan karena banyak momen yang dilakukan bersama di rumah. Buat kalian yang bisa merasakan hal yang seperti itu, kalian harus bersyukur ya. Karena banyak juga dari teman kita yang tidak seberuntung dengan kita. Mereka masih menahan rindu untuk bertemu dengan orang-orang yang mereka sayang di kampung halamannya karena masih tertahan di kota rantau. Buat kalian yang masih jauh dari keluarga, yang masih ada di perantauan, yang sabar ya. Sedih memang. Aku pun tidak bisa membayangkan kalau misalnya aku di posisi kalian. Tetapi, yang kalian lakukan sudah yang paling tepat kok. Mengorbankan rasa rindu untuk melindungi orang-orang tersayang di rumah. Ingat ya, di balik kesedihan, pasti akan ada kebahagiaan. Kapan? Ya, nanti. Insya Allah, secepatnya pandemi ini akan segera berakhir. Pokoknya, kalian harus sabar dan harus selalu berkabar. Aku tahu, menahan rindu itu sulit, apalagi dalam kondisi yang seperti ini. Tapi aku yakin seyakin-yakinnya, kalian bisa melalui ini. Kita semua bisa melewati musibah ini. Ingat kan, rasa sakitlah yang membuat manusia menjadi kuat. Ambil sisi positifnya, dan semoga kita semua bisa mengerti arti menerima dan mengikhlaskan. Tentang menerima dan mengikhlaskan. 2 hal yang terlintas sama, tapi maknanya berbeda. Kalau buat aku sendiri,
ikhlas itu maknanya lebih dalam daripada hanya sekedar menerima. Ikhlas itu pasti sudah menerima, tapi kalau menerima belum tentu ikhlas. Dalam kondisi yang sulit seperti ini, pasti sulit banget ya buat kita ikhlas. Tidak sedikit orang yang menyalahkan keadaan, yang menyalahkan kondisi sekarang ini. Karena aku pun sempat demikian. Bahkan sering melakukan hal yang seperti itu. Ya mau gimana lagi? Rencana yang sudah matang, yang sudah terencanakan dari awal, tiba-tiba gagal gitu aja. Mahasiswa tingkat akhir yang mau melakukan penelitian buat skripsinya harus tertunda gara-gara sekolah diliburkan. Orang tua yang pengen menyaksikan anaknya di wisuda di depan banyak orang pun harus gagal karena wisuda dilakukan di rumah aja atau dilakukan secara online. Mereka yang mau menikah juga harus tertunda karena tidak boleh mengundang kerumunan. Atau ada juga yang mengubah konsepan pernikahan yang mewah, yang sudah matang, menjadi sederhana. Padahal undangan sudah tersebar dan tidak sedikit biaya yang sudah dikeluarkan. Mereka yang hanya bisa pulang setahun sekali untuk bertemu keluarganya di kampung halamannya pun juga harus menunda untuk pulang karena larangan mudik. Semua yang udah aku sebutkan tadi hanya sebagian dari banyaknya manusia di bumi yang merasakan dampak dari pandemi ini. Belum lagi tenaga medis yang harus bertaruh nyawa untuk menyelamatkan hidup ribuan orang yang positif terkena virus. Dan mereka yang sudah mempunyai targetan untuk mewujudkan semua impiannya, targetnya harus gagal ataupun tertunda. Ingat ya, tidak hanya kamu yang terkena dampak ini. Berhenti mengeluh dan menyalahkan keadaan ini. Ya, memang berat. Tetapi, kalau sudah seperti ini, ya bagaimana caranya kita membuat rencana ulang untuk mencapai target itu? Bagaimana caranya kita harus bersyukur dan mengikhlaskan semua yang telah terjadi? Seperti yang sudah aku katakan di awal tadi, ambil sisi positifnya dari kondisi ini. Mencoba memikirkan hal-hal yang positif, karena menyalahkan keadaan bukan perkara yang menguntungkan. Inilah waktu yang pas. Inilah saatnya buat teman-teman bisa memaknai kehidupan dan mengenali diri kalian sendiri. Karena mungkin saat sebelum kejadian ini, kalian dibuat sibuk dengan kegiatan kalian yang membuat lupa arti hidup yang sebenarnya dan lupa dengan diri kalian. Aku yakin ini juga merupakan bagian dari rencana Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hamba-Nya. Dan di balik kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Teman-teman, itu tadi hanya apa yang pengen aku ungkapkan. Aku sama sekali tidak bermaksud untuk menasehati ataupun menggurui. Karena aku pun juga tidak tahu apa yang sebenarnya kalian rasakan. Jadi buat kalian, tetap bersyukur, tetap berpikir positif, berdoa semoga pandemi ini segera berlalu, dan selalu jaga kesehatan. Mungkin hanya itu dari aku, ada baiknya silahkan diambil, banyak buruknya mohon dimaafkan. Sebab manusia hanya berusaha untuk memberikan apa yang ia punya dengan versinya masing-masing. Perkara diterima atau tidak, perkara salah atau benar, tidak semua orang yang bisa memahami. Terima kasih buat kalian yang mau mendengarkan. Akhir kata, bye.